Koalisi permanen kembali mencuat. Seberapa besar kemungkinan koalisi permanen ini terwujud? Kita akan membahasnya bersama politisi Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan ada juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Kami juga mengundang beberapa politisi dari Partai Gerindra dan juga PDIP, namun saat ini nampaknya belum bergabung. Saya sapa terlebih dahulu Pak Sarmuji, Pak Adi Prayitno. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas, Bang Sarmuji. Mas Adi. Baik. Pak Sarmuji, Mas Adi, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Tadi kami mengundang juga dari PDIP itu Mas Andi, cuman nampaknya belum bergabung. Dari PDIP juga Mas Aryo Seno. Mas Andi dari Gerindra, cuman nampaknya belum bergabung. Kita mulai dulu. Saya mau langsung ke Pak Sarmuji deh. Pak Sarmuji, wacana koalisi permanen ini akhirnya mencuat lagi. Ini diumumkan langsung atau disampaikan oleh Ketum Anda, Bahlil Lahadalia, dalam musyawarah di Jatim kemarin. Saya ingin meminta, mungkin Anda bisa sedikit mengelaborasi dulu, Bang Sarmuji, terkait dengan pernyataan Ketum Anda ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Golkar terkait hal ini? Ya, koalisi permanen itu pada dasarnya kerjasama antar partai yang berdimensi jangka panjang. Ini untuk menghindari pragmatisme politik dan menjaga agar stabilitas negara itu baik dalam jangka panjang. Kalau tanpa koalisi permanen, ya koalisi itu bisa on off kapan saja. Kapan mau koalisi, kapan enggak, nanti tergantung situasi, tergantung suasana, tergantung kepentingan jangka pendek. Tapi dengan koalisi permanen, kerjasama antar partai itu bisa berdimensi jangka panjang. Baik, Pak Sarmuji, artinya kerjasama jangka panjang ini, apakah ini spesifik juga dukungan terhadap Prabowo Gibran di 2029? Bisa dikatakan begitu kalau nanti ketemu rumusnya. Tentu ada negosiasi ya, apa saja yang kita bisa sepakati. Kalau terjadi kesepakatan di antara partai-partai, bisa saja itu sampai 2029, bahkan bisa lebih dari itu, bisa sampai 2045. Bahkan kemarin sudah ada wacana yang disampaikan oleh salah satu pengurus Golkar juga. Kalau perlu bisa sampai 2045 dengan satu tujuan, yaitu Indonesia Emas. Baik, cukup panjang nampaknya. Pak Sarmuji, sebelum saya ke Mas Adi Prayitno, artinya pembicaraan mengenai koalisi permanen ini sudah dibicarakankah dengan partai-partai lain, atau ini benar-benar muncul dari ide Partai Golkar, dari Pak Ketum Bahlil Lahadalia? Ya, kalau dengan partai-partai lain, sepertinya sih sampai sejauh ini setahu saya belum ya. Tapi mungkin kalau dengan Pak Presiden bisa jadi sudah sempat disinggung, karena pertama waktu pertemuan di Hambalang kan Pak Presiden yang sudah juga menyinggung tentang perlunya koalisi permanen. Tetapi waktu itu memang Pak Presiden, Pak Prabowo, belum menggarisbawahi koalisi permanen itu sampai tahun berapa begitu. Apakah yang disebut koalisi permanen itu sampai 2029 saja, atau bisa 2029 seterusnya. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Adi Prayitno, nampaknya sudah bergabung juga narasumber kami yang lain, Mas Andi Rahmat Wijaya dari Partai Gerindra, dan ada juga Mas Arya Seno. Saya mau ke Mas Aryo Seno terlebih dahulu. Mas Aryo dari PDI Perjuangan, saya mau langsung meminta tanggapan Anda, Mas Aryo, berkaitan dengan wacana koalisi permanen. Seperti apa Anda dan juga PDI Perjuangan menanggapi hal ini? Ya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Tapi kalau kami yang pasti di dalam posisi menghormati bagaimana sikap politik dari partai-partai politik yang lain. Mungkin saja teman-teman Golkar sudah mengusulkan itu, mungkin saja dari parpol yang lain juga sudah ada wacana-wacana yang didiskusikan. Tetapi kalau belajar dari sejarah kan sebetulnya tidak ada yang pasti di bawah matahari ini, kecuali perubahan. Sehingga dalam konteks itu sangat mungkin kita melihat bagaimana kerjasama politik di masa lampau itu bisa sangat mungkin berubah dengan bagaimana situasi zaman sesuai dengan konteksnya. Misalnya di Pilpres 2024 saja, siapa yang menduga bahwa kemudian komposisi kerjasama politiknya akan berakhir seperti itu beberapa bulan sebelumnya.
Gitu. Nama dari figur yang diusung saja itu bisa sangat berbeda dengan prediksi para pakar, para pengamat, para analis politik, khususnya dalam konteks cawapres misalnya. Nah, itu kan termasuk dalam output-output yang paling praktis yang bisa kita lihat kalau belajar dari sejarah tentang kerjasama politik. Sehingga kalau bicara tentang koalisi permanen, dalam tanda kutip koalisi permanen, itu apanya yang dipermanenkan itu tentu kan menjadi menarik. Apakah bagaimana konsep time frame-nya, bagaimana konsep dalam konteks misalnya mengajukan calon, dan saya rasa di dalam konteks sistem pemerintahan presidensial kita kan sebenarnya tidak mengenal juga diksi koalisi maupun oposisi, tetapi sistemnya tidak sama seperti itu. Nah, tentu saja dalam hal ini kami menghormati bagaimana pendapat dan aspirasi pemikiran politik partai-partai politik, sahabat partai politik yang lain. Tetapi kalau kami di PDI Perjuangan, Belanda masih jauh dan hari ini lebih fokus untuk berpikir tentang bagaimana masyarakat Indonesia bisa diurus dengan baik. Itu Mas. Oke, Belanda masih jauh, masih dalam posisi menghormati begitu ya Mas Aryo ya. Saya mau ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, tentu seperti apa yang Anda baca dari wacana koalisi permanen ini? Mengapa kemudian wacana ini muncul? Apa yang Anda baca dari hal ini, Mas Adi? Mas Adi, audionya belum dibuka sepertinya, mohon maaf. Ya, saya kira ada beberapa hal ya, Mas. Pertama, soal koalisi permanen ini kan sebenarnya untuk menegaskan bahwa kerjasama politik antara presiden dengan partai pendukungnya itu terus berlanjut. Saya kira itu sebagai satu komitmen supaya stabilitas politik terkendali dan tidak ada gonjang-ganjing ya. Tentu saja itu dikhawatirkan akan membuat bagaimana keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah itu tersumbat ataupun tersendat ya. Karena memang ketika kita melihat perkembangan politik pasca reformasi sejak zaman SBY khususnya sampai hari ini, memang ada kecenderungan partai-partai koalisi pemerintah itu suka bermanuver dari dalam, bahkan cenderung menjadi oposisi dari dalam ya. Dalam banyak hal misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah itu suka ditolak dan bahkan diprotes. Jadi ini sebenarnya adalah sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas politik sehingga tidak ada resistensi, kebijakan-kebijakan politik strategis pemerintah didukung secara total dan secara penuh sehingga itu bisa diimplementasikan. Itu memang idealnya ya. Yang pertama Mas. Nah yang kedua, kalau kita membaca literatur politik dan bahkan praktik politik dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, tidak ada yang namanya koalisi bersifat permanen. Yang ada itu adalah koalisi yang sifatnya semi permanen. Kadang dia bisa bertahan dan kadang pula koalisinya itu bisa bubar berjalan. Dan itu bisa kita cek partai-partai politik misalnya ketika dulu mendukung Pak SBY, bukan hanya dalam perjalanan politiknya suka memprotes kebijakan politik SBY, tapi di pemilu selanjutnya partai-partai itu kemudian misalnya berseberangan dan memiliki kepentingan politik yang berbeda dengan mengusung jagoan masing-masing. Begitupun setelahnya di zaman Pak SBY dan bahkan di zaman Pak Prabowo Subianto. Rumit kita membayangkan dalam sistem presidensialisme multipartai, permanenisasi dari sebuah koalisi itu akan terwujud karena pada prinsipnya partai itu konteks pilpres calon presiden masing-masing, apalagi misalnya legislatif secara bersamaan, partai itu punya intensi untuk bisa memajukan kader mereka sebagai salah satu kontestan, baik sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Tujuannya cuma satu, supaya mendapatkan efek ekor jas. Jadi ini yang saya kira memang sangat rumit dan serba agak dilematis. Saya membaca koalisi permanen itu akan terwujud kalau semua kepentingan partai politik itu diakomodir. Tapi sebaliknya, kalau kepentingan partai politik itu tidak diakomodir, sulit bagi saya membayangkan koalisi itu akan bisa permanen. Bisa saja gagal total, mungkin juga akan pecah kongsi di pertengahan kekuasaan atau di ujung-ujung kekuasaan pemerintahan berakhir jelang pemilu di 2029. Baik, untuk menjaga stabilitas politik begitulah ya kira-kira garis besarnya. Saya mau kembali ke Bang Sarmuji. Bang Sarmuji, tadi kan di berita yang kami bawakan sebelumnya bahwa wacana ini sebetulnya sudah lama digaungkan Presiden Prabowo Subianto sendiri saat mengumpulkan para elit partai politik
pendukungnya di Hambalang Februari kalau tidak salah. Apakah ini bagian dari tindak lanjut dari permintaan Presiden Prabowo Subianto itu atau memang benar-benar ini inisiasi dari Partai Golkar, Pak Sarmuji? Ya sebenarnya ide koalisi permanen sudah pernah ada ya, zamannya waktu itu. Seingat saya zaman Bang Ical juga sudah pernah diwacanakan. Jadi ini bukan ide yang betul-betul baru, tetapi memang Pak Prabowo, Pak Presiden menyampaikan itu dalam suasana yang pas banget. Kenapa? Karena itu disampaikan di awal periode dan di awal periode itu biasanya memang pada saat itu adalah bulan madunya partai politik untuk sama-sama bersatu. Tetapi Pak Prabowo sudah mewacanakan itu supaya apa? Supaya bulan madu itu terjadi selama 5 tahun penuh. Tidak kemudian di tengah jalan ada guncangan-guncangan yang diakibatkan karena kurang kokohnya koalisi. Yang kedua, itu untuk menegaskan juga bahwa dalam bangunan koalisi, suka dan duka itu mesti ditanggung bersama. Tidak bisa terus dalam suatu bangun koalisi hanya mengambil isu-isu yang populis saja. Ketika Pak Prabowo misalkan ada program yang populis mendukung, pada saat program yang tidak populis tetapi penting untuk negara dan rakyat harus ditelan pil pahit kemudian berbeda. Itu yang harus dihindari, karena itu penting mewacanakan koalisi permanen dari awal. Baik, artinya Pak Sarmuji, wacana ini dimunculkan untuk benar seperti kata Mas Adi Pray tadi, untuk menjaga stabilitas politik 5 tahun ke depan. Artinya belum konkret pembicaraannya menuju ke 2029 ya, Mas Sarmuji ya? Ya, kalau untuk 2029 memang belum konkret, tetapi semangatnya kan sudah ada. Bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menjaga agar program-program yang sudah dicanangkan oleh Presiden itu bisa dieksekusi secara kompak oleh koalisi yang ada. Oke. Sekarang saya ke Mas Aryo Seno. Dari PDIP tadi Anda mengatakan posisi partai Anda dalam posisi menghormati begitu ya. Namun informasi yang kami dapatkan sebelumnya juga bahwa Ketua Umum Anda, Megawati Soekarno Putri, sempat melontarkan candaan begitu. Ada presiden yang rindu katanya dengan nasi goreng buatannya. Apakah ini sinyal keinginan Megawati Soekarno Putri untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto atau seperti apa sih? Ya kalau ada kerinduan itu kan berarti sama-sama, bukan hanya salah satu pihak. Apalagi sudah dikonfirmasi oleh Istana juga, oleh Mensesnek kan tentang perihal wacana tersebut. Tapi itu kan dalam konteks ya sesama negarawan, sesama tokoh bangsa, yang satu Presiden RI ke-5, satunya Presiden saat ini Presiden ke-7, dan pastinya dalam semangat bingkai kebangsaan yang clear. Tapi bukan berarti harus selalu kemudian dikotak-kotakkan, ini akan menjadi bagian dari kerjasama politik, akan menjadi bagian dari istilah populernya sebagai koalisi. Itu kan tidak harus seperti itu. Yang namanya PDI Perjuangan, kami sangat bisa memahami sebetulnya. Saya secara pribadi bisa memahami secara praktis kenapa alasan koalisi permanen itu dikemukakan gitu ya. Tetapi kalau secara idealisme sebetulnya kan harusnya kerjasama politik yang dibangun antar partai itu dilakukan bukan atas dasar kepentingan atau atas dasar kedekatan dalam konteks eksekusi program, tetapi harusnya kan dalam konteks ideologi, dalam konteks pemikiran, dalam konteks karakter dan lain sebagainya, yang itu secara politik harusnya diarahkan ke situ. Nah, dalam hal itu kalau bicara tentang karakter, bicara tentang pemikiran, itu kan bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Orang masing-masing partai punya kedaulatan masing-masing. Nah, bagaimana kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan di tengah jalan? Bagaimana kalau misalnya ada karakter yang berubah? Bagaimana kalau misalnya ada keputusan yang tidak sama? Nah, letak permanennya di sebelah mana kalau kemudian itu sampai terjadi? Nah, ini kan yang harus diuji dengan waktu. Maka dari itu posisi kami hari ini adalah kami percaya bahwa kerjasama politik itu harus dilakukan atas dasar kesamaan pemikiran, bukan hanya atas dasar kesamaan kepentingan. Oleh karena itu pasti perlu evaluasi, perlu update. Dan tentu saja buat kami akan agak susah kalau itu dipermanenkan. Kalau kami begitu, Mas. Oke, sulit dipermanenkan. Tapi saya balik lagi soal pertemuan tadi antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Apakah Anda mendapatkan informasi, Mas Aryo, mungkinkah ada pertemuan jilid 2 dalam waktu dekat ini? Ya, ditunggu saja tanggal main dan momentumnya yang pasti yang paling baik. Begitu pula kan
selama ini juga begitu, dicari momentum yang terbaik yang paling bisa menghasilkan hal positif untuk bangsa, apalagi kalau kemudian itu konteksnya adalah secara kelembagaan antar sesama tokoh, sesama ketua umum partai, berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang memang relatif cenderung bersifat personal dan tertutup ya. Kalau memang nanti ada pertemuan lagi dalam konteks sebagai sama-sama pemimpin bangsa, sama-sama ketua umum partai, misalnya tentu saja itu harus dicari momentum yang paling baik, apalagi kedua pemimpin ini pemimpin yang karakternya belak-belakan, itu kemudian straight to the point gitu ya, jadi komunikasinya pasti berlandaskan asas saling hormat menghormati. Jadi ditunggu saja Mas, tanggal mainnya kalau memang wacana itu nanti akan berkembang. Kita tunggu, jangan sampai nanti pertemuannya tertutup lagi, sembunyi-sembunyi tiba-tiba baru videonya kita dapat Mas Aryo. Baik, saya mau ke Mas Andi Rahmat Wijaya, nampaknya sudah bergabung juga dengan kami. Pak Andi, Wasekjen Partai Gerindra. Mas Andi, sudah bergabungkah bersama kami? Ya. Selamat malam Mas. Selamat malam, baik. Mas Andi, diskusi kita sudah berjalan beberapa menit begitu ya berkaitan dengan koalisi permanen. Ini wacana yang kembali diisukan oleh Ketum Partai Golkar pada saat salah satu musyawarah di Jawa Timur kemarin mengatakan bahwa nampaknya koalisi permanen ini akan sangat bisa dilakukan begitu. Dari Gerindra sendiri melihat wacana koalisi permanen ini seperti apa? Apakah ini juga menjadi isu yang dibahas secara internal di Gerindra atau seperti apa, Mas Andi? Sebenarnya begini, Pak Prabowo lebih menghormati pada bagaimana kita bergotong royong untuk membangun negara ini ke depan. Ya. Nah, Pak Prabowo memahami bahwa koalisi apapun itu namanya, Pak Prabowo itu yang dipahami adalah bagaimana kekuasaan di eksekutif dan di legislatif itu berjalan sesuai fungsinya. Benar seperti itu, Pak. Bahwa kami harus bergotong royong, bahkan tidak hanya membentuk, kalau terminologi koalisi, ini kan sebenarnya ada koalisi dan ada oposisi gitu. Sebenarnya kan terminologi dalam sistem pemerintahan parlementer. Kami ini kan presidensial, di Indonesia ini dengan sistem pemerintahan presidensial, ini sebenarnya karena kekuasaan sudah terbagi di eksekutif dan legislatif, jadi meskipun partai itu mungkin menguasai eksekutif, juga di legislatif, nah ini fungsinya juga harus sendiri-sendiri, artinya mereka masing-masing memainkan fungsinya begitu. Jadi kalau eksekutif bekerja, kemudian legislatif ya sesuai fungsinya. Fungsi legislatif adalah pertama legislasi, kedua controlling, ketiga budgeting, itu tetap dijalankan gitu. Jadi mungkin yang lebih tepat adalah bagaimana kita tidak hanya koalisi saja, tapi seluruh partai ini bergotong royong untuk membangun negara. Itu yang sebenarnya yang dipahami oleh Pak Prabowo ya. Jika nanti eksekutif atau penguasa ini mungkin terjadi kekeliruan, ya legislatif melakukan koreksi-koreksi gitu. Di legislatif pun juga ada beberapa fasilitas ya untuk memberikan koreksi, misalkan hak interpelasi untuk bertanya, ya, kemudian ada angket, itu kan difasilitasi di konstitusi. Jadi kan sebenarnya itu yang peran itu yang dijalankan. Bahkan dalam pembekalan anggota legislatif, anggota DPR di Hambalang, di internal Gerindra, Pak Prabowo pun juga menekankan, jika kebijakan saya ada yang salah, silahkan kalian memberikan masukan. Tentunya masukan yang konstruktif. Jadi bagaimana sebenarnya peran itu dijalankan secara optimal. Peran itu dijalankan secara lebih komprehensif agar juga ini sistem demokrasi ini berjalan, Mas. Jadi untuk menjamin bahwa sebenarnya kekuasaan eksekutif ini tidak cenderung mungkin diisukan otoriter, diisukan diktator, itu juga tidak ada. Maka fungsi-fungsi pemerintahan ini harus dijalankan secara optimal tadi. Jadi itu yang dipahami Pak Prabowo sebenarnya. Jadi Mas Andi, menurut Anda koalisi permanen ini sebenarnya hanya bisa kita sebagai nama saja, label saja, tapi pada intinya adalah bagaimana kerjasama politik itu terjadi, begitu ya Mas Andi ya? Yes, betul. Jadi kerjasama politik ini perlu dijalankan secara optimal ya. Bahkan
itu tadi terminologi koalisi ini kan ada koalisi, ada oposisi ya, ada penguasa, ada oposisi gitu. Dan itu terminologi di parlemen. Makanya semuanya. Ya kalau ada ini misalkan ada 8 partai di parlemen ya 8-8-nya kita membahu untuk mendukung pemerintahan Indonesia ke depan yang lebih solid. Artinya Mas Andi tidak ada yang spesifik mengarah ke koalisi politik 2029 nanti meskipun masih lama memang. Tapi apakah sudah ada mengarah ke sana? Kalau mengarah ke sana saya kira terlalu prematur ya, meskipun beberapa elit mungkin sudah mewacanakan, tapi fokus Pak Prabowo saat ini adalah bekerja, fokusnya ya beberapa kali disampaikan beliau lebih suka mengedepankan kinerja berbasis bukti ya, jadi tidak perlu omong-omong, jadi evidence based performance itu beliau terus gelurakan. Jadi kinerja yang mereka akan yang beliau kedepankan terus menerus untuk membuktikan bahwa sebenarnya pemerintahan sedang dipimpin oleh beliau ini adalah bekerja benar-benar untuk memenuhi janji beliau waktu kampanye kemarin gitu. Jadi lebih ke sana Mas. Jadi dengan seperti itu saya kira itu yang menjadi tawaran ya ke beberapa pertama partai politik apakah nanti akan mendukung beliau kembali di 2029 dan tentunya juga koalisi dengan rakyat apakah rakyat nanti akan mendukung jika beliau akan maju untuk yang periode kedua begitu. Baik, sekarang saya mau ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, tanggapan Anda, ini adalah katanya intinya adalah kerjasama politik. Namun tadi menarik kata Mas Aryo Seno mengatakan bahwa koalisi partai politik itu seharusnya dibangun dengan dasar ideologi yang sama, kemudian dasar karakter pemikiran yang sama. Seperti apa tanggapan Anda, Mas Adi Pray? Ya, saya nggak tahu persis apa yang disebut dengan ideologi bagi sebuah partai politik. Kalau ideologi di luar, di Eropa misalnya, itu kan ada yang disebut dengan kapitalisme dan sosialisme. Di Indonesia tidak kenal itu. Mungkin yang disebut dengan ideologi itu adalah ada kelompok Islam, ada kelompok nasionalis, ada nasionalis religius dan seterusnya. Itu kan biasanya untuk mengidentifikasi bagaimana mazhab-mazhab politik yang ada di Indonesia, Mas. Karena kalau membaca ideologi dalam konteks yang lebih kompleks ya, saya kira memang kita tidak menemukan itu di Indonesia. Apalagi misalnya dalam praktik kita tahu apapun warna partainya, entah partai nasionalis, entah partai Islam, entah religius nasionalis, dalam praktiknya hampir sama kalau sudah berkuasa. Misalnya soal bagaimana sikapnya terkait dengan kenaikan BBM ataupun kenaikan tarif dasar listrik. Kan ada kecenderungan memang siapapun presidennya soal potensi menaikkan harga BBM itu kan terjadi. Wajar kalau kemudian sebenarnya publik itu mensimplifikasi dan menyederhanakan bahwa seakan-akan tidak ada ideologi dalam partai politik ya secara praktik. Meski kita tahu mungkin yang disebut dengan ideologi partai itu adalah bagaimana injeksi nilai-nilai perjuangan yang ada di internal yang kemudian itu tertuangkan dalam proses kaderisasi dan rekrutmen yang selalu dilakukan oleh partai politik setiap saat ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Andi ya, bahwa dalam sistem politik kita kan memang ada check and balances, tapi saya agak sedikit pesimis ya ketika semua partai politik menyatakan menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Sulit bagi saya membayangkan ada kelompok-kelompok oposisi atau partai-partai politik yang kalah dalam pemilu itu akan kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Bahkan kita bisa cek ya, begitu banyak kebijakan-kebijakan yang diprotes oleh publik, tapi kan semua partai politik mendukung. Contohnya apa? Yang terdekat tentu revisi Undang-Undang TNI. Itu kalau kita cek satu persatu kan banyak sekali protes mahasiswa, aktivis, kelompok-kelompok kritis, pegiat demokrasi, itu kan suara rakyat juga. Meski tidak mewakili suara rakyat secara keseluruhan, tapi kan publik yang kritis dan memahami secara detail misalnya terkait dengan Undang-Undang TNI, mereka keberatan kalau kemudian revisi ini kemudian dituangkan dalam sebuah keputusan. Tapi apa? Kita tidak misalnya tak satu pun melihat ada partai politik yang saat ini lolos ke parlemen itu misalnya memberikan statement-statement politik alih-alih mendukung ataupun sama dengan kelompok-kelompok kritis, justru semua partai politik kan tegak lurus dan bahkan proses pembahasannya cukup cepat dan disahkan menjadi undang-undang. Sebelumnya juga kita melihat misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Memang begitu banyak protes-protes politik dari kelompok-kelompok aktivis dan gerakan kritis, tapi kan semua itu nggak ada gunanya, Mas, karena di parlemen kelompok-kelompok yang berada di luar kekuasaan ya nyaris tanpa suara, tidak ada suaranya yang kemudian lantang sehingga proses apapun itu bisa terwujud. Betul, kita selalu berharap
bahwa DPR, anggota dewan yang atas nama rakyat terpilih itu ya sedikit banyak juga mendengarkan keputusan-keputusan yang diinginkan oleh rakyat. Tapi ya kita tahu biasanya kalau partai politik sudah bekerja sama mendukung secara penuh, kita jangan terlampau pernah berharap akan ada kawan-kawan di DPR dari partai politik yang berkoalisi itu akan kritis. Kalau itu ada, saya kira itu subhanallah lah, bonus dalam sebuah perjuangan demokrasi. Baik. Oke, menarik mengenai check and balance tadi ya, keseimbangan dalam demokrasi. Sama ke Bang Sarmuji. Bang Sarmuji, seperti apa tentu saja respon Anda berkaitan dengan hal ini? Ada, Mas Anda juga tadi mengatakan bahwa ada kekhawatiran tidak adanya check and balance ketika misalnya semua partai politik yang gemuk ini dominan berada mendukung pemerintahan. Siapa yang akan mengambil posisi mitra kritis begitu, yang mungkin PDIP sering menyebut ini mitra kritis. Seperti apa respons Anda jika misalnya koalisi permanen itu terbentuk? Ya, koalisi permanen itu sebenarnya tidak harus semua partai terlibat ya. Kalau ada koalisi permanen, nggak harus kesemuanya terlibat penuh dalam koalisi permanen. Justru koalisi permanen ini tujuannya tadi untuk melakukan stabilisasi supaya tidak ada orang yang hanya mengambil manfaatnya saja dari koalisi, tetapi ada resiko-resiko yang mesti ditanggung. Misalkan kalau tadi disebutkan oleh Mas Adi Prayitno, kalau dalam suatu saat ada keputusan yang tidak populer, misalkan terpaksa harus menaikkan harga BBM, maka yang disebut koalisi itu ya harus sama-sama bekerja sama. Satu penderitaan kalau ada memang yang tidak populis ya ditanggung bersama. Kalau ada manfaat ya kita menikmati bersama. Kira-kira begitu tujuannya, supaya kita semua memiliki pemerintahan yang relatif bisa kuat untuk mendukung program-program pemerintah. Baik, Bang Sarmuji, saya ingin pertegas dulu nih. Jadi wacana koalisi permanen ini sebenarnya dimaksud ini adalah wacana koalisi permanen yang saat ini sedang terjadi, misalnya koalisi Indonesia Maju Plus ini, atau ada maksud lain dari nama koalisi permanen ini, Bang Sarmuji? Kalau Golkar sebenarnya berharapnya koalisi ini jangka panjang ya. Tetapi Pak Presiden waktu itu kan menyebut memang koalisi permanen, tetapi belum menyebut jangka waktunya seperti apa. Tapi sekurang-kurangnya satu periode ini supaya bisa mensukseskan semua program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, gitu, sekurang-kurangnya itu. Oke, baik. Jadi jelas begitu ya, ada koalisi Indonesia Maju Plus ini setidaknya harus dipertahankan 5 tahun ini. Baik, saya mau ke Gerindra lain. Bukan hanya bertahan, Mas. Maksud saya bukan hanya bertahan, tetapi seia sekata dalam segala hal. Oke, baik. Saya mau ke Mas Andi sekarang. Mas Andi dari Partai Gerindra, apakah nama koalisi permanen ini juga, Kim Plus ini juga spesifik disebutkan untuk kemudian menjaga stabilitas politik, kerjasama 5 tahun ke depan dan seterusnya, atau seperti apa, Mas Andi? Saya kira untuk Kim Plus sudah berjalan ya sekarang. Tinggal jika ingin dipertahankan ke depan, ya tentunya itu kami mengapresiasi ya. Dengan partai-partai yang sekarang ini sudah bekerja sama, tidak hanya saat pemilu tapi pasca pemilu juga sekarang sudah mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Nah itu kami mengapresiasi. Jika ingin dijalankan ya lebih permanen, lebih kuat, ya, bahkan untuk event-event politik selanjutnya ya kami mengapresiasi koalisi tersebut. Gitu. Tapi sudah ada pembicaraan juga di internal bahwa ya kok Kim Plus ini harus dipertahankan sampai periode selanjutnya, Mas Andi. Bahwa keinginan ada, Mas. Keinginan pasti ada itu dari elit-elit, pimpinan-pimpinan kami juga menginginkan seperti itu. Tapi kan kita juga tidak hanya sekedar menyatukan tanpa dengan itu tadi ya. Jadi Pak Prabowo juga ingin membuktikan bahwa sebenarnya koalisi ini layak memang untuk dipertahankan ke depan, karena memang dengan agenda-agenda politik yang semakin besar ya, polisi-polisi yang harus dijalankan itu lebih strategis, maka koalisi itu ya wajar kalau untuk semakin diperkuat. Baik, Mas Andi, benarkah hal ini yang juga menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto pada saat mengumpulkan elit parpol, kalau tidak salah dulu di awal 2025 di Hambalang, yang ada arahan katanya kita akan membentuk koalisi permanen. Yang tadi Caimin juga ketum PKB mengatakan, oh kita setuju saja, kita mendorong saja adanya koalisi permanen. Benarkah ini yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto yang digaungkan oleh Golkar saat ini? Iya,
Jadi saat itu kan memang Pak Prabowo ya saat pemilu bahkan pasca pemilu pun juga mengumpulkan ya, menginginkan partai-partai bahkan di luar koalisi tim ini diajak masuk bergabung. Ya, tentunya dalam rangka untuk membangun negara tadi. Ya. Karena Pak Prabowo yang dipahami Pak Prabowo setelah Pilpres itu selesai semua. Jadi semua partai itu harus bersatu padu untuk membangun Indonesia. Jadi awalnya dari pemikiran itu. Karena itulah maka Pak Prabowo menginginkan sebuah koalisi yang lebih strategis, lebih kuat, lebih kokoh ya. Agar Indonesia Incorporated ke depan ini bisa berjalan secara maksimal gitu. Jadi saat itu digelorkan itu gitu tentang koalisi permanen tersebut. Begitu. Baik, tadi Anda sempat menyinggung ada ajakan juga buat partai politik di luar koalisi saat ini. Apakah artinya ada sinyal untuk mengajak PDI Perjuangan juga untuk bergabung? Karena Mas Andi kemarin Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri sempat melemparkan sinyal, katanya ada presiden yang rindu nasi goreng buatannya. Nah, apakah ini maksud atau sinyal dilemparkan? Nampaknya akan ada pertemuan jilid 2 dan mungkinkah kerjasama politik antara Kim Plus saat ini dan PDI Perjuangan bisa terjadi atau bagaimana Mas Andi? Ya itu tadi ya Mas ya, prinsipnya Pak Prabowo ini menginginkan sebuah kondisi internal Indonesia ini lebih solid, lebih kuat. Untuk apa? Itu tadi, jadi menghadapi tantangan global yang tidak ringan itu perlu soliditas di internal Indonesia. Ini kan kita tahu sendiri ya, secara geopolitik kondisinya seperti ini, secara ekonomi seperti ini, ya, kita bisa melihat sendiri. Neraca perdagangan kita kan juga masih berat begini. Kita perlu harus memperbanyak ekspor, yang minimalisir impor. Nah itu yang perlu Pak Prabowo dorong. Nah untuk mendorong itu kan dalam negara manapun, negara itu kalau mau naik kelas menjadi negara maju, maka elit-elitnya itu harus bersatu. Jangan sampai terjadi perang saudara gitu. Kalau percikan-percikan itu selalu muncul, maka susah untuk mendorong Indonesia yang lebih maju. Nah ini sebenarnya gagasannya dari situ. Jadi maka Pak Prabowo ya nggak sungkan-sungkan untuk mengumpulkan elit politik, elit politik bangsa, elit politik negara. Jadi Mas Andi sederhananya Presiden Prabowo menginginkan agar PDIP bergabung dengan Kim Plus, begitu kan Mas Andi? Ya bisa jadi. Kalau untuk kemaslahatan bangsa, kenapa tidak gitu? Kalau untuk kemanfaatan bangsa, kemajuan bangsa, kenapa tidak? Kan tujuannya bagus ini. Baik. Sebenarnya. Baik. Saya mau langsung ke jubir politisi PDI Perjuangan nih, Mas Aryo Seno. Mas Aryo, gimana respon Anda? Apakah tadi juga menarik yang dikatakan oleh Mas Adi Pray begitu ya, akan mengganggu check and balances yang terjadi ketika misalnya semua partai politik ini bergabung di satu koalisi untuk kemudian mendukung pemerintahan saat ini. Apakah PDI Perjuangan akan tetap bertahan menjadi mitra kritis begitu ya, sering disebut oleh teman-teman di PDI Perjuangan, atau sudah ada mulai sinyal-sinyal nih untuk bergabung bersama dengan pemerintahan? Ya, terima kasih. Yang pasti begini, Mas. Di dalam sistem presidensial kita itu berada di dalam maupun di luar pemerintahan itu kan posisi yang sama-sama terhormat dan sama-sama mulia. Bukan berarti di luar pemerintahan itu kurang cinta tanah air atau di dalam pemerintahan itu lebih cinta tanah air. Sebetulnya sama saja, dan saya rasa Pak Prabowo sangat menghormati dan menghargai koridor-koridor tersebut. Itulah kenapa disampaikan Mas Andi tadi kan, bahwa sebetulnya wacana awalnya bicara tentang diksi koalisi permanen ini bukan koalisi ansih dalam wujud harus semuanya kumpul jadi satu, tetapi dalam konteks mendukung pemerintahan presiden agar bisa menjalankan program secara maksimal. Nah, kami sampai hari ini di posisi itu. Nah, yang saya agak bingung untuk memahami itu, kalau kemudian semua harus sama gitu ya, seia sekata dalam setiap program, dalam setiap kebijakan, bahkan nanti implikasi politik dalam logika itu kan dalam menata pasangan calon di dalam pilpres, bahkan mungkin di dalam pilkada itu semua nanti harus sama semua gitu dalam konteks permanen itu tadi. Lalu di mana letak kedaulatan masing-masing partai atau kemandirian masing-masing partai dalam menentukan sikap? Dan itu kan itulah yang kami masih bingung untuk mencari titik temunya. Apalagi kalau bicara situasi hari ini dengan nuansa yang timbul, itu kan kerjasama politiknya sudah besar sekali di dalam pemerintahan hari ini. Nah kalau itu kemudian dilakukan
suatu upaya kerjasama secara permanen gitu. Lalu bagaimana kesempatan untuk anak bangsa yang lain dalam konteks regenerasi kepemimpinan di dalam pemilu misalnya. Nah ini yang harus kita diskusikan lebih lanjut. Tapi kalau bicara tentang fungsi gitu ya, fungsi soal dukungan kepada pemerintah, fungsi soal bagaimana partai-partai harus ikut membangun bangsa, itu kan secara praktis hari ini sudah beres itu barang, sudah tuntas gitu loh. Itu bahkan PDI Perjuangan kami meskipun di luar pemerintah nggak ada urusan dengan soal tidak mendukung Pak Prabowo. Kami mendukung Pak Prabowo meskipun porsi dan perannya berbeda di Senayan, di parlemen. Jadi buat kami soal ideologi hari ini mungkin polarisasi Indonesia tidak setajam di luar negeri. Tapi soal ide, soal keputusan, soal sikap, soal karakter politik itu kan bisa beda-beda. Itu halal Indonesia dan memang seharusnya untuk mewakili Indonesia yang beragam harusnya memang seperti itu. Kalau diseragamkan apakah bukannya nanti tidak menambah masalah kita. Saya rasa itu. Oke. Jadi Mas Aryo artinya Anda mempertegas bahwa PDI Perjuangan ini kalau misalnya wacana koalisi permanen yang terbentuk, PDI Perjuangan akan tetap berada di luar koalisi permanen itu ya? Ya hari ini kan belum pasti juga, makanya saya tanya definisi koalisi permanen itu seperti apa? Kalau definisinya tadi sudah sempat disebutkan Mas Aryo bahwa Yakin Plus saat ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, tapi kan belum dipermanenkan. Dalam konteks kapanpun bisa juga gitu kan ada sikap yang diputuskan. Apalagi dalam konteks pemilu misalnya itu kan baru nyata dan ada fungsi definitif praktisnya. Itu kan bagi masyarakat awam ya. Itu kan pada saat ada pemilu. Nah hari ini kan kita masih nggak ngerti bagaimana definisi koalisi permanen itu. Tapi kalau konsepnya adalah kerjasama politik dalam konteks misalnya dalam satu frekuensi mendukung Presiden Prabowo, hari ini PDI Perjuangan pun juga mendukung Presiden Prabowo meskipun kami sementara ini sampai sejauh ini konsisten untuk berada di luar pemerintahan. Jadi soal itu selama masih belum ada wacana lain yang lebih definitif, saya rasa PDI Perjuangan solid dalam sikapnya. Coba kita perjelas lagi deh, karena Mas Aryo ini belum jelas rasa-rasa Bang Sarmuji ya, Bang Sarmuji, seperti apa sih sebenarnya konsep koalisi permanen ini yang Mas Aryo kayaknya masih bingung konsepnya. PDI Perjuangan ini masih bingung mau join atau tidak, konsepnya seperti apa? Jelaskan dulu Mas Sarmuji. Ya memang koalisi permanen seperti yang saya sampaikan tadi tidak harus diikuti oleh semua partai. Namanya koalisi itu kalau ada perbedaan-perbedaan itu dibicarakan di internal koalisi terlebih dahulu sebelum dipublish kepada publik gitu. Jadi bukan berarti di dalam koalisi itu tidak ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu di dalam bangunan koalisi itu dibicarakan secara internal, dimusyawarahkan, baru kemudian diluncurkan kepada publik. Lalu apakah itu wajib untuk semua partai? Enggak. Mungkin partai-partai yang lain itu ya taktis saja. Boleh, taktis saja boleh, ada koalisi taktis nggak masalah terhadap isu-isu mungkin mendukung Pak Prabowo dalam program-program ya mungkin sama-sama. Tetapi kalau ada perbedaan koalisi taktis itu bisa jadi. Baik, Mas Sarmuji. Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Sarmuji dari Partai Golkar. Saya mau langsung ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, seperti apa tentu saja tanggapan Anda dari jalan perbincangan kita tadi? Ada banyak hal yang menarik tadi begitu ya. Seperti apa tanggapan Anda, Mas Adi? Apakah kemungkinan jika nanti terbentuk koalisi permanen ini, PDI Perjuangan akan tetap berada dalam posisinya sebagai mitra begitu ya bagi pemerintahan, atau bagaimana yang Anda baca, Mas Adi? Ya sebenarnya kalau kita melihat PDIP Perjuangan hari ini, saya kira sekalipun berada di luar kekuasaan, secara prinsip dan secara praktik sudah mendukung banyak hal yang sudah diputuskan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Ketika ada kenaikan PPN 12%, sekalipun banyak kritik kanan kiri, PDIP mendukung. Ketika misalnya ada terkait dengan program makan bergizi gratis, ada kritik kanan kiri, PDIP juga mendukung. Ketika ada revisi Undang-Undang TNI misalnya, begitu banyak protes, resistensi, penolakan terjadi di berbagai tempat, PDIP mendukung. Jadi PDIP ini kan sebenarnya luarnya saja oposisi dan tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah,
tapi dalam hatinya, pikirannya, secara substansi sangat kelihatan sekali sudah memberikan dukungan politik secara total. Sampai detik ini saya sebenarnya tidak apalagi pernah sudah ada sinyal rindu-rinduan nasi goreng, Mas Adi. Betul, saya sampai detik ini tidak pernah mendengar satupun kader-kader PDIP secara officially mengkritik apa yang kemudian dibuat oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau mengkritik Gibran dan Pak Jokowi, ya, dan itu sering. Karena itulah yang saya tangkap, bagi PDIP ya Pak Prabowo nggak ada persoalan. Tapi kalau Pak Jokowi dengan Gibran nanti dulu, itu yang terjadi pada PDIP, Mas. Baik. Baik, kita ke Bang Sarmuji dulu, nampaknya tadi terlempar. Bang Sarmuji sepertinya udah bergabung lagi. Bang Sarmuji, masih jelaskah suara di studio? Baik. Mungkin Anda mau melanjutkan pernyataan Anda tadi, Bang Sarmuji, sekaligus juga Anda mengatakan bahwa tadi tidak wajib lah bagi semua partai untuk kemudian ikut di koalisi permanen ini. Tapi adakah penjajakan mungkin yang dimulai oleh Partai Golkar kepada partai-partai di luar Kim Plus saat ini? Contohnya misalnya PDI Perjuangan. Apakah ada pembicaraan mungkin, pendekatan-pendekatan yang dilakukan, Bang Sarmuji? Kalau dengan PDIP pasti belum lah, PDIP belum bergabung dalam koalisi, kok kita ajak bicara koalisi permanen, kan itu jumping conclusion itu, konklusi yang melompat itu. Kan tahapannya kalau mau koalisi permanen ya bergabung dulu dalam koalisi, baru kita bicara tentang koalisi permanen gitu. Kalau PDIP pasti belum, tetapi barangkali isu koalisi permanen itu pasti sudah didengar oleh Kim Plus, karena waktu di pertemuan di Hambalang sudah pernah disampaikan juga oleh Presiden Prabowo. Baik, sekarang saya mau kembali ke Mas Aryo Seno. Mas Aryo, saya ingin minta penjelasan Anda lagi. Tadi Mas Adi Pray mengatakan sejauh ini belum ada kritik yang terlalu tajam dari PDI Perjuangan terhadap pemerintahan saat ini. Jadi sebenarnya posisi PDIP ini berada di mana sebenarnya, Mas Aryo? Silakan penjelasan Anda. Ya, berada di luar pemerintahan, tetapi tidak ada urusan sekali lagi dengan soal mendukung atau tidak mendukung. Bukan berarti kalau di luar itu harus senantiasa tidak mendukung, ingin pemerintahan ini jelek. Bukan berarti di dalam itu juga harus semuanya didukung. Kalau kami sih melihat dengan sistem presidensial hari ini perannya jelas. Yang mengeksekusi apa yang menjadi visi presiden itu adalah eksekutif, menteri-menteri, kabinet presiden. Lalu yang memberikan mekanisme check and balance adalah DPR. Yang mana di DPR itu bukan hanya terdiri dari PDI Perjuangan. Meskipun ketuanya adalah dari PDI Perjuangan, kami yang diberi amanat rakyat. Tetapi bukan berarti yang lain harus tidak menjadi check and balance. Nah, di dalam sistem presidensial, fungsi kritik, fungsi kontrol, mekanisme check and balance-nya terjadinya harusnya di DPR. Yang adalah tanggung jawab semua partai itu untuk kemudian mengawal agar jalannya eksekusi program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya kami gitu yang punya tanggung jawab itu. Tapi kan sejauh ini Mas Aryo yang jelas, yang sejauh ini kan PDI Perjuangan yang satu-satunya partai politik di parlemen yang sudah mematok dirinya ini berada di luar pemerintahan begitu. Tapi kenapa kemudian belum ada kritik yang secara tajam dirasakan? Tadi Mas Adi Pray mengatakan seperti itu. Ya, kami fokus saja dalam mengawal bagaimana program-program presiden itu bisa dilaksanakan, di delivery dengan positif. Dan tentu saja dalam delivery itu kan ada banyak menteri yang membantu, ada banyak kemudian anak buah presiden yang menjalankan. Yang itu juga tentu saja sejauh ini juga kami melakukan proses kritik dan evaluasi itu secara komprehensif gitu. Soal MBG, masalah bagaimana ada anak keracunan yang kami juga anggap tidak bisa, itu bukan hanya sekedar statistik. Lalu kemudian soal macam-macam yang lain, soal efisiensi bagaimana harusnya dilakukan keteladanan oleh pemerintah pusat juga, bukan hanya di daerah, dan lain sebagainya yang kita berikan masukan secara konstruktif. Tapi bukan berarti kan harus asal tawuran juga gitu, Mas. Bukan bahasa Jawa Surabayanya asal sancoan aja gitu kan, asal semua program pemerintah kita sikat, semua program pemerintah kita anggap buruk, kan bukan begitu juga logikanya. Maka tetap kami lakukan, tetapi tentu dengan proporsi kritik yang tepat, tentunya dengan fokus pada output, bukan hanya pada bagaimana teaternya berjalan. Oke, baik. Saya mau ke Mas Andi. Mas Andi, sejauh ini dari internal Partai Gerindra, apakah ada arahan-arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan
wacana koalisi permanen, kemudian mungkin ajakan-ajakan partai-partai di luar Kim Plus saat ini untuk bergabung. Apakah ada arahan spesifik dari Pak Presiden, Mas Andi? Sampai sekarang belum ada, Mas. Jadi Pak Prabowo masih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kenegaraannya. Bahwa Pak Prabowo membutuhkan dukungan dari semua pihak, iya. Sampai sekarang kan fokus beliau itu ya. Jadi mengumpulkan para elit, tokoh-tokoh dan partai politik untuk bisa mendukung program-program yang sudah beliau janjikan di kampanye. Nah itu fokus sekarang beliau adalah itu. Jadi mendeliver program-program yang sekarang dinanti oleh rakyat. Itu saja. Secara agenda-agenda itu saya kira nanti bisa sambil berjalan dan menunggu momentum-momentum politik yang lebih tepat gitu Mas. Tapi sejauh ini di internal Kim Plus bagaimana dinamikanya, Mas Andi, berkaitan dengan wacana ini? Saya kira Kim Plus mendukung ya kalau terkait dengan koalisi permanen ke depan ya. Bahkan Pak Bahlil juga sudah melontarkan gitu. Kalau untuk kemajuan bangsa, untuk lebih memperkokoh bangsa, program Presiden bisa berjalan secara maksimal, Pak Prabowo selalu mendukung ide-ide tersebut. Jadi sederhana itu, jadi fokus untuk pembangunan negara. Itu yang beliau sering dengung-dengungkan. Jadi beliau kan sedih ya kalau antar elit atau putra bangsa ini tidak bisa bersatu untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi mau sampai kapan kalau nanti perbedaan itu akan terus digulirkan gitu. Jadi selalu beliau mengedepankan persatuan dan persatuan. Di internal partai kami juga demikian. Jadi selalu itu dari awal kalau di acara-acara partai selalu itu. Jadi perkuat persatuan, gotong royong, tetap semangat gitu. Itu selalu jaga soliditas, itu selalu beliau dengung-dengungkan karena itu kan modal awal ya bagaimana kita akan mendorong ya kekuatan bangsa itu dari situ. Baik, intinya adalah bagaimana kemitraan kerjasama politik 5 tahun ke depan ini berjalan dengan baik, begitu ya Mas Andi. Meskipun tadi Anda mengatakan bahwa Kim Plus di periode selanjutnya masih terlalu prematur, tapi kita akan nantikan seperti apa dinamika yang berjalan ke depan begitu dari Partai Golkar juga. Apakah nanti akan ada penegasan lagi berkaitan dengan koalisi permanen ini. Terima kasih Bapak sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Utama, Bang Sarmuji, Mas Aryo, Mas Andi, Mas Adi Pray. Terima kasih banyak, salam sehat. Terima kasih Mas. Terima kasih. Pak Sekjen, terima kasih. Mas Andi, terima kasih.